Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berkat di balik hormat orang tua. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami hendak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi, menyertai setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berkekurangan Tuhan mencukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Juga urapi hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ulangan 5 ayat yang ke-16. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, sekali lagi firman Tuhan di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, perintah ini adalah perintah langsung daripada Tuhan. Jadi ini bukan pilihan, tetapi ini adalah perintah yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Perintah ini pun tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang masih tinggal di rumah orang tuanya, tetapi juga bagi mereka yang telah membangun rumah tangganya masing-masing. Jadi bagi saudara yang sudah berkeluarga, perintah ini pun tetap harus dilakukan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memang mengatakan setiap orang akan meninggalkan orang tua dan bersatu dengan pasangannya. Kejadian 2 ayat 24. Tetapi ini bukanlah alasan bagi kita untuk melupakan peran sebagai anak. Bukan pula berarti ikatan dan kewajiban kita terhadap orang tua tidak lagi berlaku. Jadi sekali lagi ini perintah bukan hanya bagi anak-anak yang masih tinggal di rumah orang tuanya, tetapi juga diberikan kepada kita yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki kehidupan bersama pasangan kita masing-masing. Tetap tidak melupakan perintah ini, tetap melakukan apa yang menjadi peran kita, menghormati ayah dan ibu kita. Suatu kali Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menyatakan karena mereka telah mempersembahkan semua milik mereka kepada Allah, mereka tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupan orang tua mereka. Matius 5 ayat yang ke-3 sampai 9. Jadi Yesus pun pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat ya, karena mereka lupa akan tanggung jawab mereka kepada kehidupan orang tua mereka. Terhadap mereka dengan tegas Tuhan mengatakan percuma saja mereka beribadah, sedangkan perintah Allah mereka abaikan, dan pengajaran mereka berdasarkan pemikiran manusia belaka. Hal ini menunjukkan betapa Tuhan memandang serius perintahnya untuk menghormati orang tua. Ya, jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan pada kita untuk tetap menghormati orang tua kita masing-masing. Allah kita adalah Allah yang spesifik. Tentu ada alasan mengapa Dia menempatkan perintah untuk menghormati orang tua di atas kelima hukum lainnya yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Ketahuilah, ketika Allah memberikan perintah untuk menghormati orang tua, Ia juga menyertakan janjinya. Tidak peduli mereka adalah orang tua yang baik maupun orang tua yang telah mengecewakan kita, Tuhan memberikan otoritas atas hidup kita kepada mereka. Jadi Tuhan ada janjinya yang Dia berikan ketika kita melaksanakan perintahnya yang ini untuk menghormati orang tua. Ya, bagaimana kita memperlakukan
dan mengasihi mereka menentukan bagaimana berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Jadi bagaimana saudara dan saya memperlakukan orang tua kita masing-masing itu menentukan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan ini. Jika hubungan kita dengan orang tua kita akan baik, kita pun dapat menjalani hari-hari dengan lebih tenang dan penuh damai sejahtera. Tuhan pun tidak akan lupa mengaruniakan kebahagiaan dan memelihara umur kita di bumi sehingga hari demi hari, selagi kita berjuang menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita boleh menikmati kehidupan keluarga yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada berkat kebahagiaan, berkat damai sejahtera ketika kita tetap menghormati orang tua kita. Karena dikatakan tadi, Ulangan 5 ayat yang ke-16, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu, ya, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam sekolahmu, baik dalam bisnismu, baik dalam segala apapun yang kamu kerjakan ketika kita menghormati orang tua kita. Jadi selain panjang umur, kebaikan juga menyertai kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Makanya mulai detik ini ambil keputusan, meskipun sudah berkeluarga sendiri, tetap mengasihi, menghormati orang tua kita masing-masing. Karena saya yakin kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Dia menggenapi janjinya bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Ajar kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami Tuhan. Selagi kami masih bisa melakukan yang terbaik, kami mau melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, supaya apa yang kami lakukan kepada orang tua kami juga menentukan berkat-Mu atas kami, panjang umur, kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Itu yang menjadi janji-Mu dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Ketika kami melakukan apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi perintah-Mu, untuk kami boleh membagikan kedua orang tua kami Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Tuhan dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Dan sekali lagi kami masih bisa, sekali lagi kami mau mengasihi kedua orang tua kami dengan yang terbaik Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan keuangan, kesehatan, kemudian sekolah, pekerjaan, usaha, bisnis, ataupun pelayanan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan untuk kami boleh melewati pergumulan kami, dan kami boleh menang mengatasi pergumulan kami, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.